Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rintiarani dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dalam Islam serta pengertian manajemen konvensional secara umum dan manajemen konvensional dalam Islam serta kaitannya dengan manajemen keuangan dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dalam Islam. Kita tahu bahwa manajemen berasal dari kata Prancis yang berarti seni mengatur dan melaksanakan. Untuk manajemen keuangan dalam Islam merupakan sebuah pengelolaan keuangan dengan tujuan tertentu dengan memperhatikan mulai dari sisi cara memperolehnya, profesinya, sampai dengan cara pembelanjaan dan pengalokasian yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah agama Islam. Manajemen keuangan jenis ini dikenal dengan maksud agar masyarakat bisa menjalankan aktivitas bisnisnya dengan aman dan nyaman. Dengan menggunakan manajemen berbasis syariah, umat Islam tahu bahwa semua transaksi keuangan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip agamanya. Ruang lingkup manajemen keuangan yang pertama adalah aktivitas perolehan dana. Hal tersebut berarti bahwa setiap hal yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariat seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istihna, ijrah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu aktivitas perolehan aktivitas. Maksudnya dalam hal ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan. Dapat dilakukan secara langsung melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah atau reksadana syariah. Yang ketiga itu adalah tentang aktivitas penggunaan dana. Penjelasannya adalah bahwa harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya, digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infak, wakaf, sedekah, dan digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum Sadaqallahul azim, yang artinya dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang menerima dan orang miskin yang tidak meminta. Nah, selanjutnya transaksi yang diperbolehkan dalam Islam itu yang pertama itu berhutang dengan akad tanpa riba, artinya pinjaman yang baik yang diberikan kepada orang lain yang sedang mengalami kesulitan tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, simpan pinjam di bank, artinya bank syariah memberikan pinjaman harus bisa memberikan dana dan tidak ada tambahan setelahnya maupun bunga yang ditetapkan karena bank syariah hanya menggunakan sistem bagi hasil. Yang ketiga itu akad jual beli bisnis online, artinya ada akad jual beli, kesepakatan antara penjual dan membeli jika terjadi sesuatu yang diinginkan dengan ijab kabul atau serah terima melalui perkataan pun cukup mewakili untuk dikatakan suatu transaksi. Yang ketiga itu ada jual beli produk halal, artinya pertukaran suatu barang yang memiliki nilai dengan barang yang memiliki nilai lainnya atas kesepakatan bersama. Nah, untuk pengelolaan sistem manajemen keuangan Islam di Indonesia itu sudah banyak diterapkan. Contohnya itu ada Bank BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, Bank Muamalat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen konvensional dan manajemen konvensional dalam Islam. Manajemen konvensional secara umum yaitu manajemen yang dimiliki para pekerja berasal dari warisan dari nenek moyang yang disebarkan melalui mulut ke mulut dan selalu diwariskan kepada generasi selanjutnya serta berkembang karena gagasan-gagasan
yang pernah ada. Sedangkan manajemen Islam atau syariah adalah suatu pengelolaan yang mengatur organisasi untuk memperoleh hasil yang optimal dan bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Artinya manajemen syariah adalah menghendaki kegiatan yang halal, baik itu produk yang menjadi objek, cara perolehannya maupun cara penggunaannya. Untuk perbedaan manajemen konvensional dan manajemen dalam Islam, yaitu pada cara pengambilan keputusan manajer. Di manajemen konvensional, manajer menghadapi masalah dengan memecahkan dengan tindakan-tindakan yang diambil pada masa lalu, jadi selalu berdasarkan pada tradisi. Sedangkan pada manajer syariah, langkah yang diambil seseorang manajer dalam membuat keputusan atas suatu masalah harus berdasarkan aturan Allah dan terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Dalam manajemen keuangan Islam, manajemen konvensional dan manajemen konvensional syariah sangat penting dipahami oleh masyarakat. Dalam manajemen konvensional, cara mendapatkan uang itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Sedangkan pada manajemen konvensional Islam, cara memperoleh uang itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islami. Antara lain, yang pertama itu dari sisi memperoleh uang. Ada beberapa larangan transaksi ajaran Islam untuk memperoleh uang. Yang pertama itu melakukan transaksi dengan objek atau benda yang haram. Yang kedua itu transaksi riba. Yang ketiga itu gharar atau transaksi yang tidak jelas kepastiannya. Yang keempat itu transaksi maisir atau transaksi yang berbau spekulasi. Yang kelima itu adanya unsur suap atau riswah. Yang keenam itu terdapat unsur tadlis atau penipuan. Yang ketujuh itu transaksi maksiat dan transaksi yang zalim. Yang kedua itu dalam hal profesi. Selain itu, kita juga bisa menjalankan profesi sesuai dengan ajaran agama Islam. Profesi seperti pedagang dan penyedia jasa harus menjalankan aktivitasnya sesuai dengan syariat agama Islam. Yang ketiga itu ada sisi pembelanjaan. Pembelanjaan manajemen keuangan syariah harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar syariat Islam. Keuangan keluarga syariah misalnya tidak boleh membelanjakan hartanya di tempat yang maksiat. Jadi lembaga keuangan syariah tidak boleh berinvestasi di bisnis yang dilarang oleh agama Islam. Jadi mereka itu bisa menggunakan bantuan atau bekerjasama dengan Iswara Accounting Development di hadisystem.com yang merupakan perusahaan akuntansi terbaik di Indonesia. Selanjutnya itu ada larangan pengelolaan keuangan syariah. Yang pertama itu ada riba. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 278 tentang meninggalkan riba atau sistem bunga dan kembali kepada sistem ekonomi syariah. Jadi Allah itu meminta kita untuk meninggalkan perbuatan riba. Apabila kita masih tetap melakukannya, maka neraka adalah hukuman bagi mereka. Yang kedua itu ada maisir. Sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 90 tentang meninggalkan segala bentuk usaha yang berbau spekulasi dan perjudian. Yang ketiga itu ada gharar yang bersifat tidak jelas, dan yang terakhir itu boros sesuai dengan surat Al-Isra ayat 26-27 tentang meninggalkan segala bentuk pemborosan harta. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.